Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku. Dalam kesempatan ini, aku akan ditemani oleh dua rekan aku yang akan membahas tentang materi aneka jenis membaca. Alangkah lebih baik, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Abetia Cahyarani dengan NPM 20 13 04 10 50. Saya Eliza Novita Wulandari dengan NPM 20 13 04 1056. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NPM 20 13 04 1042. Saya akan membahas mengenai aneka jenis membaca. Menurut Santosa, membaca adalah kegiatan memahami bahasa tulis yang disampaikan oleh penulis. Sedangkan menurut Solchan, membaca merupakan suatu kegiatan untuk memahami makna suatu tulisan. Menurut Tarigan, ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca ketika melakukan kegiatan membaca, maka membaca dibedakan menjadi dua, yaitu membaca nyaring dan membaca senyap. Membaca nyaring atau membaca bersuara adalah kegiatan membaca tulisan dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik berupa pikiran, perasaan, sikap, maupun pengalaman penulis. Sedangkan membaca senyap atau dalam hati adalah kegiatan membaca dengan tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan secara diam atau dalam hati. Kecepatan mata dalam membaca yaitu 3 kata per detik. Menikmati bahan bacaan dalam hati, serta dapat menyesuaikan antara kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan tersebut. Baik, dilihat dari cakupan bahan yang dibaca, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis kegiatan membaca, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas, objeknya sebanyak mungkin dalam waktu yang sesingkat mungkin. Di sini contoh membaca ekstensif yang pertama adalah membaca survei. Sebelum membaca, kita terlebih dahulu untuk yang pertama, memeriksa daftar kata-kata yang ada dalam buku. Yang kedua, melihat-lihat judul bab yang bersangkutan. Yang ketiga, memeriksa, meneliti bagian buku yang bersangkutan tersebut. Lalu selanjutnya, kedua, membaca sekilas. Membaca sekilas adalah membaca yang membuat mata kita bergerak lebih cepat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi penerangan. Selanjutnya, ada membaca dangkal. Membaca dangkal adalah membuat untuk kita mencari kesenangan di waktu senggang. Misalnya membaca novel, membaca cerpen, dan sebagainya. Ini contoh dari membaca intensif. Yang pertama itu ada membaca teliti. Membaca teliti di sini sama persis dengan membaca sekilas. Maka seringkali seseorang perlu membaca dengan teliti bahan-bahan yang disukai. Yang kedua itu membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah jenis membaca yang bertujuan untuk memahami tentang standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, dan pola-pola fiksi. Lalu yang ketiga, membaca ide. Membaca ide adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan tersebut. Contoh dari membaca ide ini ada dua. Yang pertama, membaca bahasa. Membaca bahasa di sini mempunyai tujuan utama, yaitu untuk memperbesar daya kata serta mengembangkan kosakata. Yang kedua itu membaca sastra. Dalam membaca sastra, perhatian pembaca harus dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Selanjutnya ada membaca berdasarkan kecepatannya. Di sini membaca berdasarkan kecepatannya yang pertama ada membaca memindai. Menurut Puji Santoso, membaca memindai adalah membaca untuk mendapatkan kesan awal atau untuk menemukan sesuatu yang kita cari yang mungkin terdapat dalam buku bacaan tersebut. Yang kedua itu membaca scanning.
Membaca scanning ini adalah keterampilan membaca yang bertujuan menemukan informasi khusus dengan sangat cepat. Yang ketiga, membaca skimming. Membaca skimming adalah membaca yang memerlukan kecepatan membaca yang sangat tinggi. Membaca skimming ini menuntut pembaca memiliki kemampuan memperoleh teks dengan cepat, gunanya untuk memperoleh gambaran umum mengenai teks tersebut. Buku merupakan sumber informasi yang dapat membuka wawasan kita mengenai tentang berbagai hal. Contohnya saja seperti ilmu pengetahuan, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu budaya, dan berbagai aspek kehidupan yang lainnya. Sehingga ada banyak sekali manfaat-manfaat dalam membaca tersebut. Di sini aku akan membahas lebih rinci mengenai manfaat-manfaat membaca. Yang pertama yaitu dapat menstimulasi mental. Apakah menstimulasi mental itu? Jadi di dalam membaca tentunya kita dapat memperoleh informasi yang mungkin belum kita ketahui, sehingga hal tersebut dapat menambah inspirasi kita maupun menggugah jiwa kreativitas kita, yang hal tersebut dapat menambah kecerdasan. Yang kedua yaitu dapat mengurangi stres. Sudah kita ketahui bahwa membaca merupakan sarana hiburan. Tentunya jika dalam keadaan stres kita membaca sebuah novel ataupun buku yang lainnya, hal tersebut dapat menghilangkan rasa stres kita dan dapat menghibur diri kita. Ketiga yaitu membaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Tentunya dengan membaca kita dapat memperoleh informasi yang sebelumnya mungkin kita belum ketahui, sehingga hal tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. 4 yaitu menambah kosakata. Di dalam buku terdapat banyak sekali kosakata yang mungkin jarang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saat membaca kosakata tersebut, hal tersebut dapat menambah kamus kosakata yang ada dalam diri kita. 5 yaitu dapat meningkatkan kualitas memori. Dalam membaca, terutama dalam membaca buku pelajaran, tentunya seorang pelajar akan merasa sangat terbantu jika seorang pelajar tersebut memiliki buku pelajaran. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas otak seorang pelajar, dikarenakan pelajar akan terus membaca buku tersebut sehingga mereka akan selalu mengingatnya, dan hal tersebut dapat meningkatkan kualitas memori seorang pelajar. 6 yaitu melatih keterampilan kita dalam berpikir kritis dan menganalisis. Dalam membaca, tentunya kita menemukan teori-teori yang mungkin saja tidak sesuai, hingganya kita dituntut untuk berpikir kritis dan menganalisis mengenai teori tersebut. Yang ketujuh, dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Tentunya dalam membaca, jika kita tidak fokus dan tidak konsentrasi dalam membaca, kita tidak dapat mengetahui apa isi bacaan yang kita baca tersebut. 8 yaitu dapat melatih kita untuk menulis dengan baik. Tentunya kita dapat mengambil contoh seperti menulis sebuah novel. Jika kita terbiasa membaca novel-novel yang sudah diterbitkan terlebih dahulu, hal itu tentunya dapat membuat kita terinspirasi mengenai bagaimana cara kita menulis novel, bagaimana agar novel tersebut menarik perhatian pembaca, dan hal tersebut dapat membantu kita untuk menulis dengan lebih baik dan lebih benar. 9 yaitu dapat memperluas pemikiran seseorang. Dalam membaca tentunya kita membaca pendapat-pendapat orang lain ataupun teori-teori orang lain yang mungkin di luar dari pikiran kita, di luar dari pendapat kita. Hingganya hal tersebut dapat memperluas pemikiran kita dengan membaca pendapat-pendapat oleh para ahli ataupun pendapat seseorang. 10 yaitu dapat menambah atau meningkatkan jalinan hubungan sosial. Jadi di dalam membaca tentunya kita akan menemukan sebuah komunitas seperti komunitas novel, komunitas puisi, komunitas pecinta cerpen, dan hal tersebut dapat menambah
pergaulan kita menjadi lebih luas lagi, yang hal tersebut juga dapat lebih meningkatkan kualitas hubungan sosial dalam diri kita. Terakhir, ke-11 yaitu manfaat membaca dapat menghubungkan kita dengan dunia luar. Mengapa demikian? Karena dengan membaca tentunya kita dapat membaca sebuah pendapat maupun teori yang mungkin berada di luar jangkauan atau di luar lingkungan, luar dunia kita. Karena setiap penulis tentunya tidak berasal dari satu daerah yang sama. Bisa saja bacaan yang kita baca ditulis oleh penulis yang berasal dari luar negara. Contohnya saja seorang penyair yang berasal dari Inggris maupun dari negara Eropa yang lainnya. Adapun selain manfaat membaca, ada juga terdapat beberapa ragam membaca, yaitu membaca sekilas untuk mencari topik, membaca cepat untuk mencari informasi khusus, membaca teliti untuk mencari informasi dengan rinci. Sampailah kita di penghujung materi. Terima kasih untuk teman-teman yang setia menemani sampai akhir materi. Semoga materi yang kami bahas dapat dengan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Nantikan video Abel selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe.